Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bertemu lagi sama Ustaz Taufik dengan materi PPKN kelas 7 tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, lanjutan dari bab 3 yang kemarin ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui kompetensi dasar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, kalau pertemuan yang kemarin sudah Ustaz jelaskan tentang poin A, di mana makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang di dalamnya terdiri dari DPR dan MPR. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustaz akan menjelaskan sedikit lanjutan dari materi tentang poin B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, dan poin C, menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, baik anak-anak, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara yang meliputi segala peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terbatas pada undang-undang saja. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional mengikuti prosedur atau aturan hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut ya anak-anak. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana merupakan undang-undang dasar yang dapat diubah menyesuaikan perkembangan zaman yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum meningkatkan ke dalam dan keluar majelis, yang biasanya bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara, seperti waktu terjadinya sidang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, yang dimana kemudian dilantik Megawati Soekarno Putri sebagai pengganti Presiden RI. Ya, ini adalah beberapa proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang mengikuti prosedur atau aturan hukum yang berlaku ya anak-anak. Berikutnya, undang-undang atau UU lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah, jadi lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang di sini adalah DPR ya anak-anak. Jadi perlu ketahui, lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang adalah DPR, di mana bersama Presiden. Jadi yang berwenang adalah DPR bersama Presiden. Yang keduanya memiliki hak masing-masing, seperti Presiden memiliki hak mengajukan RUU sebelum ditetapkannya undang-undang. Sedangkan DPR memegang kekuasaan undang-undang yang disebut legislatif, yaitu adalah sebagai
pemilihannya, pemilihan legislatifnya ya. Jadi presiden sebagai pengajuan RUU-nya ya, kemudian DPR sebagai legislatif, yaitu adalah sebagai pelaksananya. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ya, apa itu Perpu? Yaitu tadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disebut oleh presiden, yang dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu. Maksudnya yang dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu ya, jadi dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan MPR. Jadi sudah dibentuk oleh presiden sebelum tanpa mendapatkan persetujuan dari DPR ya anak-anak ya. Kemudian karena Perpu dibuat dalam keadaan darurat ya, artinya persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maksudnya di sini pemerintah itu langsung menetapkan undang-undang tanpa ada persetujuan atau ada konfirmasi bersama dengan DPR ya, karena disebabkan itu tadi ya anak-anak, persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Kemudian peraturan pemerintah atau PP. Nah, ada dua proses dalam melaksanakan peraturan pemerintah, yaitu proses perencanaan peraturan pemerintah dan proses penyusunan peraturan pemerintah. Berikutnya peraturan presiden atau Prespres. Nah, berikut ini proses penyusunan peraturan presiden sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian atau antar non kementerian. Jadi antar kementerian atau non kementerian ya nak. Kemudian dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden. Kemudian dikoordinasi oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Nah, ini harus dalam peraturan presiden itu harus ada koordinasi ketiga ini ya anak-anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikutnya peraturan daerah provinsi, di mana ditetapkan atas persetujuan Dewan Daerah DPRD. Nah, kalau peraturan Dewan Provinsi ini adalah DPRD dan dilakukan dalam suatu program legislasi daerah atau prolegda yang didasarkan atas beberapa hal antara lain peraturan undang-undang yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah dan sebagainya ya anak. Kemudian peraturan daerah kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi. Nah, itu tadi beberapa dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang mengikuti prosedur atau aturan hukum yang berlaku ya anak-anak. Bisa kalian pahami dan kalian lihat proses-prosesnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya partisipasi atau peran masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat juga berperan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana sangat diperlukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi masyarakat itu harus berperan atau partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di mana
undang-undang itu dibuat untuk masyarakat, untuk menegakkan keadilan, perdamaian di dalam suatu negara atau masyarakat, ya. Seperti di lingkungan keluarga, dicontohkan di sini dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Dan setiap peraturan dibuat bertujuan untuk menciptakan dan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jadi peraturan itu dibuat untuk menciptakan keamanan dan peraturan. Jadi perlu diketahui, selama ini peraturan itu diciptakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, bukan untuk membatasi, tapi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Nah, ini adalah perlu diketahui dari sekarang, ya. Jadi peraturan itu harus ditaati, diikuti, ya, karena itu tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena di dalam suatu negara atau masyarakat, jika tidak ada peraturan, akan terjadi suatu lingkungan yang tidak harmonis, lingkungan yang bermasalah, karena di situ tidak ada aturan-aturan yang harus ditaati, ya. Contohnya di sekolah saja bisa kalian terapkan. Nah, kalian sebagai siswa harus mentaati peraturan sekolah, seperti mengikuti pelajaran pada jam waktunya, ya, memakai seragam sesuai dengan ketentuan, tidak boleh gaduh. Itu adalah peraturan di dalam sekolah. Itu anak-anak. Dari sini mungkin sudah jelas tentang partisipasi peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, ya, oleh Presiden dan DPR dan DPRD tersebut, ya anak-anak. Nah, di dalam partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini adalah, kalau tadi itu penerapannya, di sini adalah partisipasi dalam penyusunan proses hukum dalam yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu memberi masukan kepada pemerintah dalam proses pembentukan hukum. Jadi sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, itu berhak memberi masukan kepada pemerintah dalam proses pembuatan hukum dengan tujuan itu tadi, anak-anak. Jadi untuk penyusunan hukum dalam proses penyusunan hukum, itu adalah partisipasi. Kemudian mentaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Nah, sebagai warga negara, kita berpartisipasi dalam mentaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Contohnya di Indonesia, kita harus mentaati peraturan hukum-hukum. Ketika di jalan raya, kita harus, ketika menggunakan menaiki sepeda motor di jalan raya, kita sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia harus mentaati hukum. Hukumnya tentang apa ketika di jalan? Yaitu memakai helm, memakai perlengkapan yang lengkap, membawa surat mengemudi. Nah, itu adalah partisipasi warga negara dalam proses penyusunan hukum. Nah, jadi yang mulai sekarang yang biasanya berkendaraan tidak menggunakan atribut lengkap, agar segera dilengkapi. Berikut, kemudian sadar dan taat pada hukum dan peraturan yang ada, ya, bahwasanya sebagai warga negara itu harus taat, ya, taat terhadap apa? Terhadap hukum dan peraturan yang ada. Jangan merasa tidak tahu padahal sudah tahu, ya anak-anak, ya.
Kemudian mengutamakan kepentingan umum bangsa dan negara. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam partisipasi proses penyusunan hukum ya, sebagai warga negara atau masyarakat khususnya di Indonesia ya nak. Kemudian poin C, kita masuk ke poin C. Yang tadi tentang peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke poin C tentang menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kalau tadi itu penerapannya. Kalau yang poin C ini menampilkan, kita sudah menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan sekolah. Nah, adapun perilaku mentaati peraturan di lingkungan sekolah sebagai berikut. Nah, ini adalah penampilannya. Datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Kemudian mengerjakan tugas atau piket yang telah disepakati. Menghormati guru dan karyawan. Berbicara dengan sopan dan santun. Tidak membuat suasana gaduh saat mengikuti pelajaran. Mengenakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah yang pertama, poin C, di mana menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara itu tadi ya, anak-anak. Sekalian lihat di sini ya. Ini adalah dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanakan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan masyarakat ya, di mana sesuai dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecualinya atau wajib. Jadi sebagai warga negara kita wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, berikut kewajiban masyarakat di dalam mematuhi peraturan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, tidak main hakim sendiri. Nah, jadi sebagai warga masyarakat tidak main hakim sendiri karena sudah ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan tentang hukum menghakimi massa atau menghakimi suatu permasalahan. Kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar ya, kita sebagai warga masyarakat atau warga negara harus peduli pada warga sekitar ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tapi tetap sama ya anak-anak. Itu adalah masuk ke dalam peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita peduli terhadap lingkungan tidak hidup sendiri. Kita sebagai masyarakat itu hidupnya bermasyarakat, berkelompok ya anak-anak. Kemudian saling kerjasama antar masyarakat ya. Berikutnya mengadakan kegiatan gotong royong, menghormati hak milik orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Ya, ini adalah beberapa pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan keluarga masyarakat. Ya, mungkin dari sini bisa kalian pahami dan kalian terapkan di dalam lingkungan kalian masing-masing. Ya, terutama lingkungan keluarga. Ya, anak-anak. Nah, yang terakhir, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan dan bernegara dengan mencanangkan
gerakan disiplin nasional. Nah, contoh dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Disiplin membayar pajak sebagai warga masyarakat, warga negara, untuk mentaati atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan disiplinnya membayar pajak. Contohnya mungkin orang tua kalian punya tanah, nah, itu ada pajaknya, jadi disiplin membayar pajak. Kemudian contohnya orang tua kalian punya sepeda motor itu juga ada pajaknya, diterapkan dengan disiplin membayar pajak motor. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, tadi sudah Ustaz jelaskan, seperti ketika berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya, itu di situ ada rambu-rambu yang harus ditaati. Contohnya ketika lampu merah, itu tandanya harus berhenti, tidak boleh jalan. Nah, kemudian menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum. Nah, contohnya itu di sini kalau menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum, ya contohnya itu ada mungkin kalau dulu itu telepon ya. Kemudian membantu menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan negara. Jadi membantu menciptakan keamanan dan ketertiban negara, ya. Ini adalah beberapa pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara, ya. Mungkin ini dari sini untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ustaz akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.